awal kalau kita ini mungkin termasuk UMKM dengan modal yang sangat-sangat minim. Mungkin tidak sampai 5 juta waktu itu. Karena kita mikirnya gini, kalau orang berusaha memikirkan modal itu sampai kapanpun kita nggak pernah cukup, ya kan. Tapi kalau kita tidak memulai, kita bagaimana mau tahu usaha ini peluangnya seperti apa. Tapi kalau kita takut untuk memulai, itu aja sih motivasinya mungkin kalau dari kita semua satu keluarga itu seperti itu untuk menjalankan pertama kali menjalankan usaha ini. Dulu saya ini pegawai negeri, dulu di pegawai negeri Dinas Pendidikan. Tahun 80 keluar dari Dinas Pendidikan, resign sendiri, tapi keluarnya itu tetap mendirikan juga pendidikan, namanya lembaga pendidikan, kursus gitu. Jadi dulu namanya ada kursus LKP, kursus mengetik, kursus tata rias pengantin, kursus menjahit, dan banyak yang macam-macam termasuk buta huruf dulu tahun 80-an itu. Nah, disitulah awal mulanya kita mulai ada inisiatif untuk membangun usaha yang baru. Itu secara kebetulan saja, karena kebetulan waktu itu ada tetangga di Jalan Aminah Syukur ini membuat batik namanya Batik Kaltim. Nah, Batik Kaltim itu pada waktu itu zamannya Gubernur Pak Ardan tahun 80-an itu. Jadi namanya tidak ada khusus, tapi namanya hanya Batik Kaltim. Nah, kita karena dekat dengan tetangga, jadi sering mampir, lalu ada ketertarikan. Kita mencoba, akhirnya kita tertarik, mencoba terus. Dicoba di kain kecil, akhirnya kain besar, lalu menjadi hobi. Kebetulan kita sendiri, ada juga anak, dan ada juga teman yang memberikan support untuk mendirikan sebuah, dulu namanya lembaga. Sebuah lembaga, kebetulan kita juga dari lembaga pendidikan, lalu kita membuat lembaga pendidikan luar sekolah PLS. Nah, di situ kita sambil mengajar juga mengajar yang lain-lain, termasuk mengajar membatik. Dan kita backgroundnya memang tidak ada seni, tidak ada punya dasar, cuma hanya ingin kemauan keras untuk mengetahui bagaimana perkembangan batik sama dengan di Jawa. Setelah kita bisa membatik, kita sambil mengajar, lalu kita ciptaan kita itu kita hakikan. Yang pertama kita hakikan itu di daerah Pasir, daerah Kabupaten Pasir. Kebetulan juga kita lama tinggal di Pasir, lalu membuka pelatihan membatik di sana. Lalu kita kembangkan, lalu kita hakikan, namanya Batik Curak Pasir. Nah, setelah itu kita kembali ke Samarinda, kita himpun teman-teman ada di sini, lalu kita bentuk komunitas batik. Nah, disitulah teman-teman kita ada kerjasama, kalau ada yang membutuhkan apa segalanya, kita sama-sama membangun. Makanya di sini sudah terbangun komunitas batik, dan semua itu batik khas batik Kalimantan Timur. Tantangannya itu pertama di bahan baku, karena batik ini kan asal muasalnya kan dari daerah Jawa. Nah, kadang-kadang gini, tantangannya itu kita mengajar, misalnya kita mengajar ke luar daerah. Kalau mengajar di daerah Samarinda aja tidak ada masalah, tapi kalau kita keluar daerah, kita harus pesan barang-barang ke Jawa, lalu kadang-kadang terlambat datang, dan kadang-kadang juga tidak boleh dikirim di pesawat karena cairan kan tidak boleh di pesawat. Nah, di situ tantangannya barang-barang ini. Nah, di samping itu karena tantangannya banyak untuk barang-barang yang kita datangkan ini, lalu kita ada ide bagaimana supaya bisa tidak terlalu jauh mengambil barang, artinya hanya ada di kota Samarinda. Makanya itu terciptalah lilin cair ramah lingkungan itu, yang satu-satunya ada di Kalimantan Timur. Salah satunya kita membuat motif. Jadi motif kita ini tidak sama dengan di Pulau Jawa. Jadi kita masuk ke etnik Borneo. Karena di sini kan banyak suku, ada suku Dayak Kenyah, nah, ada Dayak Kenyah, ada Dayak Bentian, Belusuk. Jadi kita buat motif-motif Dayak. Ini yang kita jual. Kalau motifnya tuh sama dengan di Pulau Jawa, kita pasti tidak laku. Karena orang kalau ke Samarinda,
pulang tuh pasti mencari oleh-oleh. Seperti kita juga ke Jawa. Kalau kita ke Jawa kan pasti ada oleh-oleh dari Jawa. Nah, kita berpikir bagaimana supaya ini bisa laku. Lalu kita ambil motif khas Kalimantan Timur. Dan kebetulan juga kita membuat kearifan lokal supaya diketahui Kalimantan Timur juga punya batik gitu. Ini buat sendiri ya? Ini kita buat sendiri ya. Ini kalau ini kuningan berat, lebih berat. Cuma kalau ini untuk lilin panas. Nah kalau yang ini motifnya tameng, Dayak Kenyah. Nah kalau ini bisa untuk lilin panas dengan lilin cair dingin. Jadi ini dua bisa. Ada juga dari karton bisa juga. Nah ini dari kebetulan kita ambil logonya dari IKN. Ya, ini bisa lilin cair, bisa lilin panas. Kalau yang ini yang biasa yang di Pulau Jawa, canting, ya lilin panas ini tempatnya. Nah kalau yang ini yang kita ciptakan tadi, yang kita katakan tadi kita ciptakan, yaitu lilin cair ramah lingkungan. Dan ini sudah kita patenkan. Satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan mungkin di Samarinda atau Balikpapan belum ada. Jadi hak patennya ada pada kita. Kita ciptakan karena apa? Itu tadi yang saya katakan, karena bahan bakunya terlalu sulit, susah dicari. Kebetulan kita ini pengajar, jadi untuk memerlukan waktu yang cepat itu tidak bisa. Maka terciptalah ini, lilin cair ramah lingkungan. Dan hasilnya ini, hasil dari lilin cair ini. Ya. Nah, di samping kita juga ada memproduksi warna alam. Warna alam ini dari kayu ulin. Karena Kalimantan terkenal kan kayu ulin. Karena kayu ulin itu tidak ada di Pulau Jawa. Nah, warna ulin itu kayak gini, agak coklat. Jadi serbuk ulin itu kita rebus dan kita lalu mengental, kita buat, tapi hanya bisa di lilin cair. Ini di jilbab ini kita bikin. Jadi satu-satunya yang ada di sini warna alam hanya kita, yaitu warna kayu ulin. Dan ini hasilnya dari jilbab. Jadi macam-macam yang kita produksi, termasuk tameng. Kalau tameng ini tadi ini ya lilin panas. Tapi kita kebanyakan sekarang mengerjakan lilin cair dingin. Kenapa dikatakan lilin cair? Karena dia sudah lebih dulu sudah cair. Ini. Oke, strategi pemasaran yang kami terapkan selama ini diantaranya offline store ya. Kami membuka konsumen untuk datang ke mini gallery kami, dan juga kami aktif di dalam pameran-pameran offline yang diselenggarakan oleh dinas dan kementerian dan juga dari perbankan. Selain itu yang lagi tren sekarang ini dengan media online, diantaranya online shop ya, marketplace, dan juga dari Instagram yang sedang kami giatkan. Jadi berbagai konten-konten menarik untuk mendongkrak penjualan kami tetap lakukan untuk meningkatkan omset. Pada saat COVID mungkin penjualan tuh agak turun ya. Cuma dengan adanya kita ubah strategi yang tadinya kita tidak terlalu memakai untuk pemasaran online, menuntut kita untuk merubah strategi. Jadi kita mulailah pakai pada saat COVID itu dengan marketplace ya, dengan di Instagram itu alhamdulillah kita bisa bertahan. Jadi pada saat puncak-puncaknya COVID itu kita benar-benar yang harus merubah strategi, yang harus jemput bola. Jadi kita yang harus lebih aktif, tidak dari konsumen yang datang ke kita, tapi kita yang harus lebih menawarkan kepada konsumen. Itu yang tantangan yang terberat. Selain itu juga untuk pemasaran, kita untuk menembus pemasaran global juga ada tantangan sendiri Mbak, karena untuk menembus pasar global itu benar-benar yang harus selektif untuk quality controlnya, dan itu merupakan tantangan terberat itu ketika reject barang, kita tidak teliti, otomatis retur barang itu
Untuk pengiriman juga kita harus menunda dan kita harus mengulang kembali produksinya dari awal. Itu tantangan yang terberat. Di 2023 pernah, tapi ya kita anggap itu sebagai suatu pembelajaran ya, maksudnya suatu pembelajaran yang kita harus perbaiki. Otomatis yaitu quality controlnya kita juga harus tingkatkan supaya tidak terjadi lagi itu. Mungkin karena passion seni kita satu keluarga yang menjalankan usaha sama-sama, jadi kita saling support. Jadi kita nggak mungkin hanya karena satu hal kecil yang mungkin dampaknya, efeknya dahsyat buat kita, misalnya suatu kerugian tapi harus membuat kita down, itu kan kita nggak mungkin. Sementara solusinya ya kita harus tetap berinovasi, itu yang kuncinya itu Mbak, dan bangkit dan harus terus berinovasi. Awal kalau kita ini mungkin termasuk UMKM dengan modal yang sangat-sangat minim, mungkin tidak sampai 5 juta waktu itu, karena kita mikirnya gini, kalau orang berusaha memikirkan modal itu sampai kapanpun kita nggak pernah cukup ya kan. Tapi kalau kita tidak memulai, kita bagaimana mau tahu usaha ini peluangnya seperti apa. Tapi kalau kita takut untuk memulai, itu aja sih motivasinya mungkin kalau dari kita semua satu keluarga itu seperti itu, untuk menjalankan pertama kali menjalankan usaha ini. Omset terbesar pernah ketika kita dapat job yang lumayan besar, itu sampai 15-20 pernah. 15-20, tapi itu kan naik turun ya, naik turun. Kita nggak bisa, ada kalanya sepi seperti Ramadan tahun ini kita tidak terlalu banyak untuk hampers apa segala macam ya. Beda dengan tahun lalu kita lumayan dapatnya, tapi ya itu irama bisnis yang memang kita harus jalani. Yang satu kuncinya kembali lagi Mbak, jangan lelah berinovasi, itu aja. Buat rekan-rekan yang saat ini ingin memulai atau sedang memulai usaha apapun jenis usahanya, kuncinya tetap semangat, fokus dengan usaha yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan. Dan satu saya bilang, jangan lelah berinovasi. Kalau gagal, omset turun, itu adalah hal yang biasa. Tapi dengan kita berinovasi, kita dapat menciptakan produk-produk yang dibutuhkan sama pasar. Insya Allah kita bisa bertahan dan berkembang. Itu aja.